Di video kali ini kita akan membahas mengenai lingkungan pengembangan untuk JavaScript ya. Jadi lingkungan pengembangan atau development environment adalah sebuah sistem atau tools di mana nantinya kita akan menuliskan program kita. Biasanya untuk bahasa-bahasa pemrograman lain seperti Java, C, atau Python, itu ada yang harus kita install dan konfigurasi terlebih dahulu. Ya, seperti misalnya kita harus install dulu compiler, virtual machine, atau program-program pendukung lainnya. Nah, untungnya dengan JavaScript itu kita tidak perlu melakukan itu semua. Karena pada umumnya kalian sudah punya lingkungan pengembangan JavaScript-nya. Kenapa? Karena kalian pasti sudah punya web browser di komputer atau laptop kalian. Ya, jadi tiap-tiap web browser itu sudah ada interpreter JavaScript di dalamnya. Dan nanti kalian boleh pakai web browser apapun untuk mengikuti seri ini. Namun yang akan saya gunakan di sini nantinya adalah Google Chrome. Nah, selanjutnya ada dua cara agar kita dapat berinteraksi dengan interpreter JavaScript yang ada di browser kita. Ya, yang pertama itu adalah dengan menggunakan konsol yang ada di developer tools dari tiap-tiap browser. Ya, nanti saya kasih contoh gimana cara mengakses konsol pada Google Chrome. Tapi sebelumnya kita harus punya dulu sebuah halaman web agar kita bisa mengakses konsolnya. Halaman webnya itu nggak perlu ada isinya. Ini hanya supaya kita bisa membuka halamannya aja di web browser. Ya, jadi sekarang kita coba dulu buat sebuah halaman HTML. Oke, jadi ini contohnya saya sudah punya sebuah halaman HTML sederhana aja. Ya, yang di dalam bodinya itu saya hanya punya sebuah H1 yang tulisannya Hello World aja. Nah, ini bisa kita lihat di browser. Hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba akses konsol kita di Google Chrome dengan cara, ini ada beberapa cara ya. Yang pertama, yang paling gampang, kita bisa klik kanan halaman webnya, lalu kita pilih Inspect. Lalu nanti dia akan memunculkan menu seperti ini. Ya, ini kalau misalkan menu kalian munculnya di bawah, ini bisa diganti aja dengan menekan tombol di sebelah kanan atas ini yang titik 3. Ini kalian bisa pindah-pindahkan mau di bawah atau mau di sebelah kanan, silahkan ya. Misalnya saya simpan di bawah dulu. Nah, nanti kalian bisa lihat ada tab-tab di atas menu ini ya. Nah, kalau misalkan kalian mau lihat isi HTML dari sebuah web, itu kalian bisa ke tab yang Elements ini. Tapi kalau misalkan kita mau lihat konsol, kita ke sebelahnya, ke tab konsol ini. Ya, nanti muncul ini konsol JavaScript-nya. Atau kalian juga bisa memunculkan ini dengan cara lain ya. Ini saya close dulu. Kalian bisa klik di Google Chrome di yang sebelah kanan atas ini, lalu pilih More Tools, lalu pilih Developer Tools. Ini, atau kalian bisa nanti klik aja shortcut-nya di sebelah kanan. Ya, klik, nanti munculnya sama seperti ini. Atau kalian bisa menggunakan shortcut supaya lebih cepat, kalian bisa pencet Ctrl Alt J. Ya, nanti kalian memunculkan konsolnya. Begitu. Ya, sekali lagi, jadi ini adalah konsolnya. Apa saja sih yang bisa kita lakukan dengan konsol ini? Ya, jadi konsol ini penting banget untuk kalian kenali ya. Yang pertama, itu kalian bisa menuliskan perintah JavaScript atau sintaks JavaScript langsung di konsol ini. Ya, contohnya saya tulis saja perintah JavaScript sederhana. Ini kalian gak usah bingung dulu, tulis saja alert misalnya. Lalu dalam kurung, begini. Lalu di dalamnya, kalian bisa tuliskan kutip. Lalu tulis saja pesan yang mau kalian tampilkan. Misalnya hello world, seperti ini. Akhiri lagi dengan kutip. Dan akhiri perintahnya dengan titik koma. Begini, ini adalah satu baris perintah sederhana dari JavaScript. Kalian tinggal pencet enter aja. Nanti memunculkan sebuah window pop-up kecil seperti ini yang ada tulisannya Hello World. Jadi itu adalah sintaks sederhana JavaScript yang bisa kalian tuliskan di dalam konsol. Itu yang pertama. Nah, lalu yang kedua, kalian juga bisa menggunakan konsol ini nanti untuk mengetahui kalau misalkan kalian ada error atau kesalahan pada program JavaScript kalian. Nah, nanti konsol ini akan ngasih tahu errornya apa, terjadi di file mana, di baris berapa. Jadi itu sangat memudahkan. Atau yang ketiga, nanti kalian juga bisa gunakan konsol ini untuk melakukan debug pada program kalian. Ya, nanti kita akan sering banget gunakan sebuah fungsi yang namanya console.log ya, yang kalian tuliskan di script JavaScript-nya untuk memunculkan sesuatu di dalam konsol ini. Nah, mungkin nanti contohnya kita akan coba ya. Nah, oke, jadi itu ya cara pertama kita bisa berinteraksi dengan JavaScript di halaman web kita, yaitu dengan menggunakan konsol pada web browser. Dan sekali lagi, konsol ini ada untuk tiap-tiap browser. Tadi yang sudah saya kasih contoh adalah cara mengaksesnya di Google Chrome. Silahkan kalau misalkan kalian menggunakan browser yang lain, silahkan dicari aja gimana cara memunculkan konsolnya.
Nah, yang kedua, bagaimana kita bisa berinteraksi dengan JavaScript adalah dengan menuliskan script JavaScript-nya sendiri di halaman HTML kita. Nah, cara menuliskan juga nanti ada dua cara. Kita bisa simpan di file yang sama di dalam HTML-nya, atau kita bisa membuat file JavaScript terpisah. Ini mirip seperti CSS ya, di mana kita bisa menyimpan script CSS di halaman HTML, atau kita bisa membuat file terpisah. Nah, kita akan coba ya. Nah, ini misalkan kita kembali ke sini. Ya, jadi caranya untuk menuliskan JavaScript itu kita bisa membuatnya di dalam tag HTML yang namanya script. Nah, tag script itu nantinya kita simpan di akhir bodinya atau sebelum tutup body di sini. Seperti ini. Kenapa disimpannya di akhir di sini? Nah, itu alasannya akan lebih jelas nanti ketika kita bahas video yang lain ya. Untuk sekarang diterima aja kalau misalnya kita harus menuliskan script itu di akhir HTML-nya sebelum tutup body. Lalu nanti script JavaScript-nya itu kita simpan di dalam tag ini. Misalnya saya akan menampilkan pop-up seperti tadi kita coba di konsol ya. Saya tulis alert begini, hello world misalnya ya. Nah, ini akan menghasilkan tampilan yang sama. Kalau saya save lalu saya buka di browser, itu nanti hasilnya seperti ini. Jadi dia akan sama seperti tadi, muncul sebuah pop-up atau Windows kecil yang ada tulisan hello world-nya. Ya, kalian juga nggak perlu khawatir kalau misalkan ini ada tulisan warning seperti ini ya. Ini karena tadi browsernya sudah memunculkan beberapa kali pop-up. Kalau kalian checklist, nanti pop-up-nya nggak akan muncul lagi ya. Tapi sekarang karena kita pengen pop-up-nya muncul, ini nggak usah di checklist ya, biarkan aja kosong. Kalau klik OK, pop-up-nya hilang. Sekarang kalian bisa juga menuliskan script JavaScript-nya di file terpisah. Caranya itu dengan menggunakan tag script sama seperti ini. Tapi sekarang saya tidak akan menuliskan script-nya di dalam sini. Melainkan saya akan menghubungkan tag ini ke file JavaScript yang lain. Dengan menggunakan atribut src atau source ya, kita bisa mengarahkan ke file JavaScript-nya. Misalnya saya akan membuat sebuah file namanya latihan.js. Nah, ini penting ya, kalian harus menambahkan ekstensi filenya .js. Kalau sudah, sekarang kita harus membuat file baru yang namanya latihan.js. Baru di dalamnya kita bisa menuliskan aja sintaks atau script JavaScript-nya. Kita coba hal yang sama, alert, hello, world. Begini. Kalau saya save, dan kita buka lagi browsernya, saya refresh, ini menghasilkan hasil yang sama. Gitu ya, jadi kita sudah berhasil berinteraksi dengan file JavaScript yang terpisah. Begitu ya, jadi itu adalah dua hal yang bisa kita lakukan untuk berinteraksi dengan JavaScript. Yang pertama adalah dengan menggunakan konsol. Yang kedua adalah dengan menuliskan scriptnya di halaman web kita. Nah, untuk beberapa video ke depan, yang akan kita gunakan adalah yang konsol dulu, sebelum nantinya kita benar-benar membuat script JavaScript-nya. Mungkin sampai di sini dulu video kali ini, singkat aja. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel YouTube-nya. Terima kasih sekali lagi udah nonton video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya bersama saya, Sandi Kagare. Oh ya, dan satu lagi, jangan lupa titik koma.